Ketika adikku pulang, bab 35. Aku dan Bang Agam kembali ke ruangan Pak Wijaya. Tidak lama kemudian pintu diketuk. Bos suamiku menyahut, lalu masuklah Aksa dengan membawa satu kantong makanan. "Kamu lama sekali beli makanannya, padahal hanya di seberang kantor," ucap Pak Wijaya. "Maaf Pak, tadi saya disuruh dulu sama karyawan lain." Aksa menunduk, tetapi matanya melirik aku dan Bang Agam. Suamiku pura-pura tidak melihat, sedangkan aku sengaja menahan tawa agar dia merasa kesal. "Tuh kan benar," Aksa memelotot ke arahku. Duh, marahnya dia kali ini malah bikin gemas. "Kenapa masih di sini? Keluar sana," sentak Pak Wijaya. Aksa melangkah keluar. Setelah dia benar-benar pergi, kami bertiga tertawa. Aduh, perutku sampai sakit dibuatnya. "Terkadang saya ingin tertawa saat mengerjainya seperti itu, Gam. Sebenarnya adik kamu itu baik, hanya saja salah pergaulan," ucap Pak Wijaya. Ya, beliau benar. Semenjak remaja Aksa memang baik. Dalam artian tidak seperti sekarang yang hobinya hura-hura, bahkan sampai berjudi. Kalau soal membeli barang-barang mahal, memang sejak dulu dia terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Akan tetapi, pergi ke klub, mentraktir teman di restoran mewah, serta berjudi itu baru dia lakukan sekarang ini. Bang Agam harus menyelidiki seperti apa teman-teman Aksa. Kalau sudah tahu, sebisa mungkin adiknya itu tidak boleh bergaul lagi dengan mereka. Apalagi Aksa belum punya pikiran dewasa, masih mudah terbawa arus. Padahal umurnya sudah terbilang dewasa menurutku. "Iya Pak, saya juga merasa begitu. Semoga saja dia secepatnya berubah," sahut Bang Agam. Setelah puas mengerjai Aksa, aku dan Bang Agam berpamitan untuk pulang. Pak Wijaya memeluk suamiku seraya berujar, "Sering-sering kesini ya Gam, saya masih sangat membutuhkan kamu." "Insya Allah Pak, kapanpun Bapak butuh telepon saja, saya akan membantu sebisanya." Pak Wijaya memang berbeda dari kebanyakan orang kaya. Beliau sangat rendah hati, tidak menjaga berbicara dengan kami orang miskin. Dia bahkan membantu suamiku sampai bisa menjadi seperti sekarang. Jika diingat lagi, kasih sayang Bapak dan Ibu kalah jauh dengan Pak Wijaya. Beliau menyayangi Bang Agam seperti menyayangi Rian. Mengingat soal Rian, aku jadi penasaran dengan perselingkuhan yang diceritakan Mita. Bang Agam pasti tahu sejarah mereka. Saat mobil sudah melaju, aku membuka percakapan. "Bang, kenapa Rian selingkuh dari Mita? Menurutku Mita cantik dan baik." "Kenapa tiba-tiba menanyakan itu?" "Ya, penasaran aja." Bang Agam mulai bercerita. Jadi Rian sebenarnya tidak benar-benar selingkuh. Dia sengaja menyewa beberapa wanita untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Sengaja agar Mita meminta cerai, sebab perjodohan itu tidak disetujui Rian. Dia ingin memilih jodoh sendiri dan masih ingin menikmati hidup tanpa banyak larangan. Namun kenyataannya Mita malah bertahan. Rian menjadi semakin kesal. Lalu dia berusaha menjaga jarak dengan istrinya itu. Tak disangka lama-lama benih cinta mulai tumbuh. Hanya saja Rian gengsi untuk menunjukkannya apalagi mengungkapkannya. Aku mengerti sekarang. Ternyata semua itu bohongan. Syukurlah kalau Rian benar-benar tidak selingkuh. Sahabatku bisa tenang sekarang. Aku akan memberitahunya nanti. Apalagi sekarang hubungannya dengan Rian sudah semakin membaik. "Sayang, mau beli oleh dulu nggak?" tanya Bang Agam. "Boleh Bang, kita beli oleh-oleh yang banyak untuk dibagikan kepada para tetangga dan karyawan." Bang Agam mengiyakan. Sebagai bentuk rasa syukur, aku ingin membeli banyak kue khas kota ini. Lalu akan menyelipkan amplop di dalam dus kuenya. Sesampainya di sebuah toko oleh-oleh, Bang Agam mengambil troli. Kami membeli banyak aneka kue dengan berbagai rasa. Setelah selesai, kami menyempatkan belanja di mall. Aku membeli pakaian dan boneka untuk Asti juga salsa. Keponakanku pasti akan senang nanti. Setelah puas berbelanja, ternyata hari sudah sore. Kami memutuskan untuk ke masjid terdekat melaksanakan salat asar. Setelah selesai salat, aku melihat Mita di halaman masjid sedang memakai sepatu. Aku segera mendekatinya. "Mita," sapaku seraya menepuk bahunya. Risa, kamu masih di sini ternyata," sahutnya lalu kami mencium pipi. "Iya, kemarin ada insiden kecil, jadi penandatanganan kontraknya diundur. Alhamdulillah tadi pagi sudah selesai." Mita mengangguk mengerti. Detik kemudian, seorang wanita parubaya mendekati kami. Mita mengenalkan beliau. Ternyata itu adalah ibunya. Kami mengobrol seraya berjalan ke tempat parkir. Ternyata Mita dan Rian pun sedang mengadakan perjalanan bisnis. Karena ingin sekalian liburan, maka Rian mengajak mertuanya. "Mita, kamu di sini juga?" tanya Bang Agam tiba-tiba. "Iya Gam, Rian ada kerjaan di sini," sahut Mita. Lalu dia mengenalkan ibunya kepada Bang Agam. Ada hal aneh dari ibu Mita. Dia terdiam seraya menatap Bang Agam tanpa berkedip. Kami bertiga merasa aneh sebab beliau tidak menyahut ketika Mita memanggilnya.
"Mah," Mita menguncang lengan ibunya pelan, barulah beliau tersadar. "Iya, Mit," jawabnya gugup. "Ini Agam, temannya Rian," ulang Mita. Dengan gemetar beliau mengelurkan tangannya lalu berujar, "Saya Tari, ibunya Mita." Bang Agam meraih tangan ibu Tari lalu menciumnya. Kulihat mata beliau berkaca-kaca. Hatiku mengatakan kalau ada sesuatu yang dirasakan ibu Tari terhadap suamiku. Setelah cukup lama kami terdiam, Rian datang menghampiri. Dia begitu senang melihat kami. Lalu dia mengajak untuk makan bersama. Aku dan Bang Agam mengiyakan. Kami berangkat menggunakan mobil masing-masing. Saat sedang makan, Ibu Mita terus saja memandangi wajah suamiku. Tidak mungkin kan beliau menyukai Bang Agam? Lelaki yang pantas menjadi anaknya bukan lawan jenis yang bisa dijadikan kekasih. "Nak Agam, kamu tinggal di mana?" tanya Bu Tari. Bang Agam menjawab seraya tersenyum. Lalu beliau bertanya tentang nama orang tua suamiku. "Untuk apa coba?" Bang Agam tidak langsung menjawab. Dia saling pandang dengan Mita pun denganku. Pertanyaan Ibu Tari merasa aneh saja menurutku. "Agam anaknya Bu Tini, Mah," sahut Mita. "Bu Tini," ulangnya dengan gugup. Gelagat Ibu Tari semakin membuatku curiga. Pasti ada hal yang dia sembunyikan. Setelah pertanyaan terakhir itu, suasana mendadak hening. Aku sesekali melirik Bu Tari yang tampak sedang memikirkan sesuatu. Apa beliau mengenal ibu-ibu ya? Atau jangan-jangan... Aku terkejut dengan pikiranku sendiri. Masa iya Bu Tari ibu kandung Bang Agam? Bukankah beliau sudah meninggal? Apa sebenarnya masih hidup tetapi bapak berbohong? Aku pusing memikirkannya. Sebulan sudah berlalu, aku dan Bang Agam berkumpul di rumah ibu bersama keluarga Alan. Beliau sengaja mengundang kami untuk makan siang bersama. Tadi aku dan Rima membantu ibu membuat nasi liwet dan macam-macam lauk. Sementara itu, Alan dan Bang Agam sedang berbincang di ruang keluarga bersama bapak sembari menemani anak-anak. "Nasinya sudah siap, Pak, ayo makan dulu," ucap ibu. Mereka pun berjalan ke dapur. Aku dan Rima melayani suami masing-masing. Baru kali ini aku melihat wajah Bang Agam berseri-seri. Kebahagiaannya begitu terpancar jelas. Aku sangat bahagia melihat senyuman yang tidak pernah pudar dari bibirnya. Alhamdulillah, Bapak senang bisa kumpul seperti ini. Rasanya jadi ingat saat kalian masih kecil, Bapak mengenang masa kecil anak-anaknya. Kata Bapak, dulu Bang Agam, Alan dan Aksa akan sering berebut mainan atau makanan. Anak kedua dan ketiga Bapak umurnya tidak jauh beda sehingga mereka lah yang sering bertengkar. Jika sudah begitu, Aksa akan berlindung di balik tubuh Agam meminta bantuan. Bapak ingat saat Agam memarahi anak tetangga yang seumuran dengan Alan karena menyembunyikan sandal Aksa saat mengaji. Ucap Bapak, "Kamu sampai mencari keselokan, Gam, karena kata anak itu sandal Aksa dibuang ke sana. Apa kamu ingat?" "Ingat, Pak, karena waktu itu aku sudah besar." Kulihat genangan air di mata Bapak. Beliau pasti sangat sedih mengingat anak bungsunya tidak bisa berkumpul sekarang. "Kalian itu sangat dekat saat masih kecil. Alan tidak pernah bosan mengajari Aksa. Kamu sebagai kakak tertua selalu berusaha melindungi adik-adikmu. Waktu cepat berlalu. Kini kalian sudah dewasa." Suara Bapak sudah sumbang menahan tangis. Bang Agam dan Alan saling pandang. Lalu mereka beranjak dari duduk, memeluk Bapak dengan penuh cinta. Beliau menangis. Bang Agam mengusap pipi keriput itu dengan lembut. Berapapun usia seorang anak akan tetap kecil di mata orang tuanya. Begitupun kami, Pak. Jangan lelah membimbing dan menyayangi kami. Bapak dan Ibu adalah harta yang tidak bisa diganti dengan apapun, ujar Bang Agam. Aku menyeka sudut mata yang basah. Rasa hangat sekaligus haru menyeruak ke dalam hati. Ibu menyusul anak dan suaminya. Beliau ikut memeluk. Aku dan Rima saling melempar senyum. "Ayah, kenapa kakek menangis?" tanya Asti. Keluarga yang baru saja akur itu mengalihkan pandang kepada Asti. Mereka tertawa bersama, lalu kembali duduk. "Kakek menangis karena bahagia, sayang," sahut Bang Agam. Setelah Asti mengerti, kami melanjutkan lagi acara makan bersama. Sungguh tidak pernah terbayangkan olehku semuanya akan berubah seperti ini. Ya Allah, di balik rasa bahagia ini aku sebenarnya menyimpan ketakutan. Iya, takut akan ada kabar buruk setelahnya. Setelah acara makan selesai, kami berkumpul di ruang keluarga. Aku mendengar ketukan di pintu serta suara seseorang mengucap salam. Aku segera ke depan untuk membukanya. Dahiku mengernyit bingung saat melihat Ibu Tari. Mataku berkeliling mencari Mita, tetapi beliau hanya datang sendiri. "Bu Tari, ada apa ya?" tanyaku. Boleh Ibu masuk?" Beliau balik bertanya. Aku mengangguk ragu. Aku mempersilahkan Ibu Tari untuk duduk di ruang tamu. Lalu aku bertanya lagi. "Ibu cari saya?"
Tanyaku. Tidak mungkin kan kalau beliau mencari mertuaku? Sebenarnya saya ingin bertemu dengan mertuamu. Hah? Untuk apa Ibu Tari bertemu dengan ibu bapak? Aku menatap Ibu Tari lamat-lamat. Beliau seperti akan menyampaikan sesuatu yang penting. Duduknya tidak mau diam. Kakinya bergerak-gerak terus. Lalu matanya seperti mencari sesuatu. Maaf Bu, untuk apa Ibu ingin bertemu dengan mertua saya? Saya bisa jelaskan nanti. Sekarang bisakah Mbak Risa panggilkan mereka untuk menemui saya? Pertanyaan dengan nada menuntut itu membuatku tidak bisa menolak. Aku ke ruang keluarga untuk memanggil ibu dan bapak. Mereka bertanya siapa yang akan bertemu. Aku jawab saja kalau Ibu Mita yang datang. Ibu bapak saling pandang. Mungkin mereka sama bingungnya denganku. Kedua mertuaku bergegas ke ruang tamu pun denganku dan Mang Agam. Saat mertuaku tiba di ruang tamu, Ibu Tari langsung berdiri. Ketiga orang itu bersitatap. Air mata lolos dengan sempurna dari pelupuk mata Bu Tari. Aku semakin bingung dengan apa yang terlihat sekarang. Tari, ucap bapak terbata. Ibu mundur selangkah, sampai-sampai beliau tidak sadar sudah menabrakku. Tidak mungkin, mengapa dia bisa di sini? Gumam ibu. Suasana menjadi semakin aneh saat isak tangis Bu Tari terdengar. Sebenarnya siapa beliau? Apa benar Bu Tari adalah ibu kandung Mang Agam?